Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai viral terkait curhatan Ustaz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir, padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustaz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustaz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Selain Ustaz Dasat Latif, rekening Ketua MUI Khalil Nafis juga diblokir PPATK. Menurutnya rekening itu uang untuk yayasannya. Kiai Khalil menganggap kebijakan PPATK sebagai kebijakan yang tidak bijak. Ia meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan terhadap kebijakan yang bikin gaduh. Bahkan, menurut Kiai Khalil, masyarakat bisa malas menabung di bank akibat kebijakan PPATK memblokir rekening tak aktif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. Ya, PPATK akan memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindakan pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Di antaranya resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Memberikan abolisi, tapi itu kewenangan presiden. Kita KAI fokus tetap pada hakim ini. Ada apa di balik putusan itu? Itu yang kemudian coba kita gali. Tadi disampaikan bahwa putusannya aja 1.000 lembar. Memang KAI tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi KAI akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar. Disitulah kita. Pemirsa, sebelumnya mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya. Ya, di pelaporan ditujukan ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Ombudsman. Usai menerima abolisi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus semua tuntutan hukum terhadap dirinya, Thomas Rikasi Lembong mengambil langkah hukum lanjutan untuk menyoroti proses persidangan yang pernah dijalani. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan ke Komisi Yudisial dan menilai majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi impor gula telah melanggar kaidah etik dan profesionalisme. Pelaporan bukan sebagai upaya menolak putusan pengadilan, melainkan bentuk perjuangan agar mekanisme hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari politisasi. Kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan Ombudsman, di mana tim hukum mempertanyakan keprofesionalan tim penghitung kerugian negara dengan audit yang dianggap salah, tidak profesional, dan cenderung membuat kesimpulan yang tak sesuai fakta persidangan.
Dia cenderung membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu lagi contoh kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah kesimpulan mengenai Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan operasi pasar. Padahal bukan Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan. Keterangan Pak Rahmat Gobel sudah sangat jelas bahwa dia tidak sempat menandatangani perpanjangan karena sudah diganti. Surat itu belum sampai 2 minggu dan itu dia sudah diganti. Nah, cara pola penegakan hukum yang seperti ini yang dilakukan oleh hakim inilah yang kita ingin ada koreksi. Seharusnya dia bertindak secara seimbang ya, atau menjunjung tinggi asas imparsial itu dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses pencarian fakta material di persidangan. Itu garis besarnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mendatangi gedung Mahkamah Agung Jakarta membawa pelaporan yang sama. Tom beralasan tak ingin ada warga Indonesia lain yang akan mengalami hal serupa seperti yang pernah dialaminya. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Ya, kuasa hukum Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta penundaan pemeriksaan. Ahmad Kozinudin selaku tim advokasi meminta agar pemeriksaan Roy Suryo CS dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025 dengan alasan memiliki agenda perayaan HUT RI. Roy Suryo CS dijadwalkan diperiksa sebagai saksi sekaligus terlapor pada pekan ini. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Terima kasih, Bang. Ada 10 klien kami ya, yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah, sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2025 ini. Jadwalnya panggilannya untuk Roy Suryo itu hari Selasa 12 Agustus, untuk Rismon Sianipar itu Kamis 14 Agustus. Tapi tadi kami minta ditunda agar setelah 17 Agustus. Alasannya tadi ada agenda yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus yang sudah terjadwal sehingga belum memenuhi di waktu yang telah ditetapkan, dan kita minta agar bisa lebih leluasa pemanggilan itu dijadwalkan ulang setidaknya setelah 17 Agustus. Ya kita hari merdeka lah, masa merdeka capek-capek diperiksa-periksa. Merdeka dulu baru nanti kita berjuang lagi, begitu. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo CS juga menyampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad masuk dalam 12 nama yang dilaporkan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Iya, pemirsa, Abraham Samad dijadwalkan diperiksa polisi dalam waktu yang dekat. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya, masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial, itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauzia Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Walau yang terakhir dari 12 orang itu kita sempat bertanya siapa sih sebenarnya yang dicemarkan begitu, ternyata Saudara pelapor Joko Widodo saat dikonfirmasi oleh media ditanyakan siapa sebenarnya, nah, dia mengatakan hanya melaporkan peristiwa, tidak menyebutkan nama-nama. Walaupun secara hukum aneh, karena ini delik aduan harusnya muncul nama, begitu.